Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Yang biru di sebelah barat. Yuk lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan CGP Angkatan 8 tahun 2023 dari Kabupaten Bondowoso. Yang saya hormati dan saya cintai juga rekan-rekan peserta pada sore hari ini. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara atau dalam kegiatan diseminasi positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diseminasi positif di sekolah kali ini akan disampaikan oleh rekan-rekan CGP dari Angkatan 8 yang saya perkenalkan dulu nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibu Desi, yang kedua adalah Ibu Ani, yang ketiga adalah Ibu Cici, kemudian yang keempat adalah Ibu Mardiana. Untuk not tulis nanti akan di posisi oleh Ibu Desi. Nanti akan ada sesi tanya jawab karena ada sesi tanya jawab yang mana dibatasi hanya 3 penanya saja. Untuk yang pertama, marilah kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Bismillah. Untuk yang pertama tentang diseminasi positif di sekolah akan disampaikan oleh CGP Ibu Desi. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Pipin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan guru-guru hebat pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Tidak lupa salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke room ini. Kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang sudah kita dapatkan dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baik, Bapak Ibu semua, ini adalah kelompok kami, yaitu Bu Ani Handayani dan saya sendiri, kemudian Ibu Dwi Yuliadora dan Ibu Mardiana. Yang pertama, kita akan memberikan elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebelumnya kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah pernyataan yang Bapak Ibu setujui atau Bapak Ibu tidak setuju? Yang pertama, tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Nah, mungkin ada yang memiliki pendapat tentang 3 pernyataan pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan tadi. Mana yang setuju dan tidak setuju dari pernyataan tersebut? Bagaimana Ibu-Ibu dengan
pernyataan yang tadi sudah kami sampaikan? Adakah dari ibu-ibu yang setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu, bapak, ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, kepada Ibu Lika. Terima kasih waktunya, Bu Desi. Ya. Untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga tidak setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga tidak setuju untuk yang nomor 3 ini. Baik, berarti dari 3 pernyataan ini Bu Lika tidak setuju dengan 3 pernyataan tadi. Nah, kita akan bahas apakah memang jawaban dari Bu Lika tadi memang, ya ada yang open hand, oh tidak. Apakah pernyataan dari Bu Lika tadi memang sesuai dengan budaya positif yang akan kami sampaikan? Baik. Nah, ini Bapak Ibu topik yang akan kita bahas pada pertemuan pada sore hari ini. Yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol pada guru dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentang perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Di mana di sini akan kita coba bersama. Ada A dan B, ini adalah ibarat Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, seandainya kita membayangkan bersama Bapak Ibu semua dengan kegiatan kepalan tangan tadi, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau berpendapat mungkin? Mungkin pada kegiatan kepalan tangan ini Bapak Ibu semua ketika melaksanakan kegiatan ini mungkin kita ada yang mempertahankan, juga ada yang mungkin tidak mempertahankan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama tentang kegiatan kepalan tangan ini. Bagaimana sih kita bisa mempertahankan apa yang sudah sangat berharga atau keyakinan yang sudah kita sangat yakini. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan apa yang sudah kita yakini. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Nah, ini adalah paradigma lama bagaimana seorang guru, ini ilusi kita bahwa seorang guru ini dapat selamanya mengontrol murid. Nah, padahal mungkin pada teori kontrol yang kita yakini bahwa guru ini tidak selamanya bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ini adalah pemahaman kita, mungkin sebagian dari kita memahami bahwa ketika kita mengkritik seseorang, ketika kita membuat orang lain bersalah, maka karakter orang yang kita kritik, karakter orang yang sudah kita buat merasa bersalah, ini akan semakin kuat. Padahal kenyataannya kritik dan membuat orang merasa bersalah ini tidak akan membuat karakter seseorang ini akan semakin kuat. Nah, ini akan kita bahas nanti di materi-materi yang akan kita sampaikan. Kemudian berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga yang sering kita bayangkan, sering kita pahami bahwa ketika kita memberikan penguatan-penguatan positif seperti memberikan reward dan sebagainya, ini efektif dan bermanfaat. Padahal pada kenyataannya penguatan-penguatan positif tidak selamanya efektif dan membawa manfaat. Nah, akan kita ketahui sebabnya seperti apa, kenapa penguatan positif ini dikatakan tidak efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma lama bahwa sebagian orang mungkin berpikir bahwa orang-orang yang telah dewasa ini akan memiliki hak penuh untuk memaksa seseorang mengikuti apa yang diinginkan. Nah, berikutnya, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, bagaimana teori pilihannya atau teori kontrolnya? Yakni kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir menang kalah, ini adalah teori kontrolnya menjadi model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah materi-materi pada disiplin positif, di mana ada teori kontrol di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ini berhubungan dengan makna disiplin, yakni belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berhubungan dengan teori motivasi, yakni satu, untuk menghindari hukuman, yang kedua, untuk mendapat imbalan, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada teori kontrol, model berpikir menang-menang, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini akan berhubungan dengan 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ketiga ada teman,
yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima ini adalah posisi manajer. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal ketika ada pada teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Kemudian posisi manajer, posisi kontrol manajer ini berhubungan dengan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah, apakah makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun, Mohon maaf, Bu Desi. Ya, Slide-nya di dalam, Bu Desi. tidak jalan. Dicek kembali. Iya, coba dicek gitu. kembali, Bu Desi. Terima kasih. Ini makna disiplin sudah muncul, Bu Ibu? Ya, Muncul. sudah muncul. Oke, saya lanjut. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian berikutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kami kembalikan kembali kepada moderator, Ibu Pipin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Desi, pemaparan yang sangat luar biasa. Untuk Bu Desi, semoga sukses selalu. Terima kasih. Berikutnya untuk pemaparan berikutnya tentang diseminasi positif di sekolah akan disampaikan oleh rekan kami CGP Angkatan 2023, yaitu Ibu Ani. Kepada Ibu Ani, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Pipin. Sebelum saya menyapa rekan-rekannya, saya punya pantun ya. Daun mangga, daun salam, dipetik dari daun Pak Lupa. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Bapak hebat di seluruh Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang desiminasi modul 1.4. Next, Bu Desi. Yaitu teori motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Artinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif kita. Next, Bu Desi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita itu harus memerintah diri kita sendiri tanpa ada dorongan dari luar, yaitu intrinsik ya, dari dalam. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasinya ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Artinya itu bergantian ya. Tidak setiap hari si A terus yang diberi penghargaan atau pengakuan. Tetapi secara bergiliran semua siswa mendapatkan penghargaan atau pengakuan tersebut. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Selanjutnya, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya itu, rasa empatimu besar sekali. Situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya itu adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kan disuruh mencatat 100 kali. Iya, hukuman itu biasanya membuat siswa ini tidak enak ya, bukan hanya psikisnya saja, tapi fisiknya juga ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Termasuk? Iya, Ibu Lis Rianti, silahkan. Termasuk hukuman, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih. Lanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, Bu Lika, silakan. Hukuman, Bu. Iya, benar hukuman.
karena siswa merasa tersakiti ya. Ya, tidak nyaman. Fisiknya ya. Iya, tidak nyaman. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selain Ibu Lika? Konsekuensi. Iya, terima kasih, benar. Konsekuensi. Karena sudah merusak tugas teman ya, kertasnya teman. Jadi harus diganti. Itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, Ibu Aziza? Konsekuensi. Iya, terima kasih. Benar sekali. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, Ibu Rina? Konsekuensi, Ibu. Iya, benar. Ini kayaknya bukan murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian mungkin ya, bukan disuruh untuk mengenakan sepatu. Begitu ya, Ibu? Selanjutnya, iya. Selanjutnya, terima kasih, Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, Ibu Linda? Termasuk konsekuensi, Bu. Kenapa termasuk konsekuensi, Bu Linda? Karena antara solusi dengan permasalahannya ini masih dalam pelajaran PJOK. Iya, karena benar sekali Bu Linda, karena masih dalam pelajaran PJOK. Next, Bu Desi. Ini adalah tabel tentang hukuman dan konsekuensi. Kita baca bersama ya. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus ke tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time out. Kita sebagai guru jangan sampai memberi hukuman ataupun konsekuensi karena akan berdampak negatif pada murid atau anak didik kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu
adalah hukuman ya. Identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi, restitusi merupakan pilihan. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban, mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah dapat terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar, bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Pipin selaku moderator. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Cici. Kepada Ibu Cici, kami persilahkan. Terima kasih Bu Pipin atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore. Selamat sore. Iya,
Sebelum saya mulai presentasi saya, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Malam-malam terkena batu. Cakep. Bapak senang menonton drama. Cakep. Lihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya tak akan lama. Siap mendengarkan? Siap. Baik, yang akan saya bahas adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 gambaran situasi. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, dari 3 keadaan ini, apakah Bapak Ibu bisa memberikan pendapat kenapa kita memiliki peraturan yang seperti itu pada saat kondisi tersebut? Mungkin Ibu Rizky bisa menjawab, memberikan pendapatnya. Kenapa kita harus menggunakan helm jika kita mengendarai kendaraan roda 2? Ibu Rizky hadir? Iya, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin itu untuk demi keselamatan ya, Bu. Agar nanti pada saat kita mengendarai roda 2, jika terjatuh, kita lebih aman. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, pendapatnya keren sekali ya. Jadi kata Bu Rizky, kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, kita menggunakan helm untuk melindungi kepala kita jika terjadi kecelakaan. Mungkin Ibu Rina bisa memberikan pendapatnya, kenapa harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Kurang lebih sama ya Ibu, demi keselamatan. Jadi kalau misalnya hal terburuk terjadi, misalnya terjatuh, kalaupun ada ini ya, tidak terlalu parah ya lukanya, kalau ada helmnya masih ada pelindungnya. Iya, dari jawaban pendapat dari Bu Rizky dan Bu Rina itu sudah meyakini kalau kita mengikuti peraturan tersebut kita akan aman, seperti itu ya. Jadi, kenapa kita harus menggunakan keyakinan untuk mendukung motivasi intrinsik? Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan. Seperti itu. Jadi, kalau keyakinan itu lebih kuat dari dalam diri kita daripada peraturan yang dibuat. Seperti itu. Next, Bu Desi. Di sini ada suatu gambar. Yang pertama tentang lingkaran yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu peraturan kelas. Setelah itu melebar menjadi keyakinan kelas, lebih lebar lagi menjadi lingkungan yang positif, dan semakin lebar menjadi budaya positif. Makna dari gambar ini adalah, pertama memang kita harus membuat peraturan kelas terlebih dahulu, sehingga dari peraturan kelas tersebut akan tercipta keyakinan kelas, dan ketika keyakinan kelas tersebut sudah kita pahami, sudah kita mengerti, maka akan terbentuk lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Jika lingkungan kita sudah menjadi lingkungan yang positif, maka budaya positif akan tercipta. Jadi, kaitannya seperti itu, peraturan kelas terlebih dahulu, nanti akan terbentuk keyakinan kelas, sehingga kita akan mewujudkan budaya positif yang kita inginkan. Lanjut, Bu Desi. Nah, di sini ada contoh yang manakah termasuk keyakinan kelas. Ada contoh di TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah,
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan guru. Kira-kira yang manakah yang termasuk keyakinan kelas itu? Apakah ada yang bisa menjawabkah yang termasuk keyakinan kelas itu? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Yanti mungkin? Atau Bu Rizky? Ya, Bu Rizky? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, mengapa Bu Rizky memilih itu? Kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak dan merupakan pernyataan yang bersifat universal. Maksudnya dibuat dalam bentuk yang positif. Mungkin seperti itu, Bu. Maaf kalau kami di sini. Benar sekali, Bu Rizky. Jadi kita harus memiliki keyakinan kalau sebagai guru dan murid kita harus saling menyayangi, seperti itu. Jadi ini kan bukan kesepakatan ya, bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan dari dalam diri kita bahwa kelas yang akan kita lalui itu harus ada keyakinan diri bahwa kita harus saling menyayangi terlebih dahulu. Sampai di sini dipahami? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham tentang keyakinan kelas ini? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Next, Bu Desi. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Di sini tabel T itu terlihat, tabel Y ya, terlihat, terdengar, dan berperilaku, sedangkan tabel T hormat, tampak, seperti. Nah, di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next, Bu Desi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Yang hormat ini terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan berbagi. Yang terdengar, satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Yang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau bersalaman, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Pada tabel di samping, hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru atau cuek ya. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, sedangkan tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Pada tabel bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Next, Bu Desi. Nah, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya.
dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira keyakinan kelas seperti apa jika kita membuatnya dari peraturan yang telah ada? Mungkin ibu-ibu bisa menjawabnya. Pilih salah satu peraturan yang sudah ada dan sebutkan keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu. Monggo. Ya, Bu Rizky. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin pada keyakinan kelasnya taruh kembali buku pada tempatnya. Mungkin seperti itu, Bu, betulkah? Ya, mungkin bisa ini ya, diambil poinnya, tak selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk karakter kita yang seperti apa? Sikap kita yang seperti apa? Kalau kita mengembalikan sesuatu ke tempatnya, berarti kita telah memiliki sikap yang seperti apa, Bu Rizky? Disiplin, Bu. Ya, bisa disiplin, benar sekali. Selain disiplin juga kita bisa memasukkannya dalam sikap tanggung jawab ya. Jadi kalau kita sudah memiliki tanggung jawab dan disiplin, jadi ketika mengambil barang, ketika sudah selesai maka akan dikembalikan ke tempatnya kembali. Bagus, tepuk tangan buat Bu Rizky. Untuk yang lain, peraturan yang lain mungkin ada yang mau menjawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti termasuk keyakinan yang bagaimana? Kalau kita tidak mengganggu orang lain mau seperti apa itu terserah mereka. Kita yang penting kita tidak ikut campur seperti itu. Itu termasuk keyakinan yang seperti apa? Iya, Bu Listrianti. Ya, menghormati dan menyayangi orang lain, Bu. Iya, benar. Jadi kalau sudah keyakinan kelas menghormati dan menyayangi orang lain, maka di kelas pasti anak-anak kita tidak akan berantem gitu ya, Bu Yanti ya? Benar, Bu. Iya, terima kasih Bu Yanti. Nah, untuk peraturan yang mungkin bergantian atau menunggu giliran, kira-kira keyakinan kelas yang mana ini? Ya, Bu Yanti? Disiplin, Bu. Iya, disiplin. Nah, jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut, maka budaya positif di lingkungan kelas kita terlebih dahulu maka akan terjadi. Jika sudah setiap kelas sudah menerapkan budaya positif, maka di lingkungan sekolah kita akan tercipta budaya dan lingkungan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah kita bahas bersama menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, Bu Desi. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan. Next, Bu Desi. Materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada ciri-ciri dari 5 posisi kontrol tersebut. Kalau yang pertama penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, pasakan. Jadi, misalkan ada siswa yang terlambat, guru langsung menghukum tanpa melihat alasan apa, kenapa siswa itu terlambat. Jadi langsung memberikan hukuman. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah.
Guru bisa mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi membuat psikis anak itu merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Kemudian posisi yang ketiga yaitu ayolah lakukan demi ibu. Jadi kita itu sebagai teman bagi mereka. Yang keempat, apa peraturannya? Langsung mengingatkan kepada peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Guru bisa mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita ini mengingatkan pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, motivasi yang terdapat dalam diri siswa, motivasi pada posisi kontrol manajer lah yang membuat motivasi di dalam diri siswa. Kalau yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau itu karena keterpaksaan atau motivasi eksternal. Jadi bisa saja untuk menghindari hukuman, seperti itu. Tetapi kalau posisi manajer, akan timbul kesadaran dalam diri siswa untuk tidak mengulangi lagi, seperti itu. Lanjut Bu Desi. Ya, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kata-kata itu akan dikatakan oleh seorang guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ada inisiatif dari siswa sendiri kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Yang terakhir penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, next Bu Desi. Ya, ini ada bergerak antara peraturan, kemudian pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian ada nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, kesadaran itu akan timbul dengan sendirinya. Kemudian siswa akan berangsur-angsur merubah dirinya menjadi lebih baik tanpa kita paksa atau kita hukum. Lanjut Bu Desi. Pembelajaran selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi ya. Di sini ada 3 sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Guru bisa memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi meskipun siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita tidak serta-merta memberikan hukuman, tapi kita menanyakan dulu apa penyebabnya, kemudian kita menstabilkan identitas dengan mengatakan pernyataan seperti tadi. Kemudian validasi kebutuhan, sisi yang berikutnya. Pernyataannya bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, baru ditanyakan alasannya melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalkan menghormati orang lain, kemudian disiplin ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi itu timbul dari dalam diri siswa sendiri. Itu adalah sisi-sisi pada segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi kita itu meskipun dia itu salah, memang betul dia salah, tapi kita membuat mereka itu menjadi positif. Jadi tidak serta-merta akan melakukan kesalahan lagi. Dengan berkata seperti tadi, berbuat salah itu ada
hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan dan pernyataan ketika menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini adalah pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah perkataan ketika kita memvalidasi kebutuhan siswa. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah sisi kita menanyakan keyakinan. Lanjut, Bu. Ini ada beberapa intervensi yang bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar melakukan kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau oke? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Yaitu apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol dan tahapan dari segitiga restitusi ya. Kita sebagai guru harus belajar ya menerapkan segitiga restitusi ini, karena jujur saya sendiri selama ini sering memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah dan teman, dan penghukum pun pernah ya, tapi tidak sering. Cuma kadang yang dilakukan kita itu apa ya, kurang tepat ke anak. Jadi kita harus menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Mardiana, begitu bagus sekali penyampaiannya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para penanya, mohon maaf, kami batasi pertanyaannya hanya 3 pertanyaan saja. Untuk yang tidak bertanya, sudah ada yang, ya, kepada Ibu, mungkin Ibu Laila ya. Kepada Ibu Laila, berikutnya Ibu Rizky, berikutnya Ibu Rina. Begitu tahapannya ya. Kepada Ibu Lis apa Ibu Laila tadi? Ibu Laila kok turun ini? Ibu Laila ya? Iya. Oh siap. Ya. Kepada Ibu Laila, monggo ditanyakan kepada notulis. Monggo dicatat dulu. Ibu Laila, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang ingin saya tanyakan, selama ini kan kurikulum Merdeka Belajar sangat gencar sekali dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi saya di sini masih belum bukannya tidak paham, hanya ingin tahu saja. Yang dipajang di kelas itu apa kesepakatan kelas, apa keyakinan, dan perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu apa. Terus yang harus ada di dalam kelas itu apa dua-duanya, apa hanya satu. Seperti itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Perbedaannya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, dan yang harus ada di dalam kelas itu yang mana. Seperti itu saja Bu, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pipin? Iya, monggo. Oh, akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yuliadora atau Ibu Cici. Monggo Ibu Cici, disilakan. Terima kasih Bu Pipin. Terima kasih Bu Laila tadi ya. Iya. Ya. Perbedaan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu, kalau kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, kesepakatan kelas ini yang menuntun nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang berujung pada keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, yang pertanyaan yang kedua, apakah kita hanya memajaknya satu, maksudnya kesepakatan aja tanpa keyakinan kelas seperti itu ya? Kalau menurut saya, mungkin keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama terlebih dahulu dengan anak-anak dengan memberikan seperti sticky note seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan dulu, buat peraturan-peraturan yang akan disepakati. Nah, setelah itu kita menjadikannya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, maka kita bisa memajangnya di kelas. Boleh pun menggunakan kedua-duanya. Jadi kesepakatan kelas juga dipajang, keyakinan kelas juga dipajang. Mungkin lebih enak dipajang semua, anak-anak agar mengerti. Ini loh peraturan yang telah kita buat bersama, kesepakatan yang telah kita kesepakati. Jadi kalau sudah ini dilaksanakan, maka keyakinan kelas kita akan dilaksanakan juga dan tertanam seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu Bu. Mungkin ada pendapat teman yang lain. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sudah puas Ibu Laila? Sudah Bu, sudah. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Ibu Dwi Yuliadora. Untuk penanya berikutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Lis. Sepertinya ya, tadi yang sudah menunggu. Monggo kepada Ibu Lis, disilakan. Maaf, sepertinya giliran saya tadi yang berdua ya Bu. Oh iya. Oh mohon maaf, mungkin Ibu Rizky terlebih dahulu. Monggo Ibu Rizky, disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kegiatan pada sore hari ini.
karena saya di sini juga reuni, ada teman PPG saya, ada Bu Ina, ada Bu Mardiana, juga teman SMA saya Bu Lika. Kalau teman kuliah saya ada Bu Rina ini sepertinya, Bu Rina dan Bu Cici. Selamat sore Bu Rizky. Iya, selamat sore. Gini, pertanyaan saya hampir sama tadi seperti Bu Ina. Tapi saya di sini ingin lebih meminta berbagi praktik baik dalam menerapkan keyakinan kelas untuk kelas rendah, terutama bagi siswa kelas 1. Mungkin agak susah ya, bagaimana cara membuat atau memberi penjelasan tentang pembuatan keyakinan kelas bagi kelas rendah, terutama kelas 1. Mungkin ada Ibu Ani, Ibu Cici, ataupun Ibu Desi dan Ibu Mardiana bisa berbagi praktik baik, kiat-kiatnya bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas bagi kelas rendah, terutama kelas 1. Mungkin itu saja Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Rizky. Nah, ini diberi kesempatan kepada Ibu Desi, Ibu Ani, Ibu Cici, Ibu Mardiana. Beliau bertanya, seperti apa wujud nyata atau contoh yang baik ya Bu ya tentang, mungkin ini tentang keyakinan kelas. Kepada Ibu Desi, Ibu Ani, Ibu Cici, atau Ibu Mardiana yang akan memberikan jawabannya, Ibu? Monggo. Saya akan mencoba menjawab, Ibu Wipin. Oh iya, monggo. Ibu Ani, disilakan. Iya. Terima kasih Bu Pipin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rizky ya tentang bagaimana caranya kita membuat atau membersamai anak-anak membuat keyakinan kelas ya. Pertama mungkin kita sebagai guru itu menanyakan kepada siswa kita impian kelas seperti apa yang kedepannya yang pengen kita ingin seperti itu ya Ibu. Kalau sudah kita mendapatkan jawaban dari siswa kita, kelas kita ini kedepannya mau seperti apa? Kalau sudah seperti itu, mungkin kita akan bertanya kembali kepada anak-anak peraturan apa yang akan dilakukan atau yang akan kita buat sehingga impian atau kelas impian itu bisa terwujud seperti itu. Setelah kita mendapatkan peraturan bersama, kita akan ubah peraturan itu menjadi kalimat positif yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa disepakati oleh semua siswa. Seperti itu Ibu Rizky. Bagaimana Ibu Rizky? Apakah sudah tersampaikan atau merasa sudah cukup jawaban dari Ibu Ani? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, terima kasih Ibu Ani atas jawabannya. Iya. Untuk berikutnya, penanya berikutnya saya akan memberikan kesempatan. Mohon maaf tadi Bu Lis, waktunya tertunda karena mungkin duluan Ibu Rizky. Kepada Ibu Lis, monggo disilakan. Bu Pipin, itu Bu Laila mungkin mau berbagi karena beliau ngajar kelas 1. Seperti itu. Bu Laila dari tadi memang nggak turun Bu tangannya. Oh iya toh. Makanya saya perhatikan kok. Begitu. Nggak apa-apa ya. Mungkin Ibu Laila mau menambahkan Ibu, nggak apa-apa. Turunkan dah Bu. Lupa mencet. Oh sudah turun ya. Ibu Mardiana berarti. Tidak. Iya. Kepada Ibu Lis, monggo. Ibu Lis, disilakan. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja yang termasuk kesepakatan kelas? Karena tadi kan mirip-mirip ya dengan keyakinan kelas begitu, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Monggo, dijawab dulu Ibu. Ibu tadi sudah yang menjawab itu Ibu Ani dengan Ibu Yulia Dora. Terus kesempatan berikutnya mungkin dari Ibu Desi atau Ibu Mardiana ingin memberikan jawaban
atas pertanyaan dari Ibu Lis. Monggo Ibu, Bu siapa? Ibu Mardiana. Apa Ibu Mardiana? Oh iya, Ibu Mardiana disilakan untuk memberikan jawabannya. Iya, terima kasih Bu Pipin atas waktunya. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Lisrianti ya tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Perbedaannya di mana ya? Kalau kesepakatan kelas itu lebih detail Ibu. Kalau rinciannya misalkan melaksanakan piket tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Hampir sama sih dengan peraturan kelas, cuma kesepakatan ini diperoleh dari siswa sendiri yang menyepakati bersama kita. Kalau peraturan kan sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian perbedaannya antara kesepakatan dan keyakinan itu lebih abstrak, misalkan tentang disiplin. Datang ke sekolah tepat waktu, piket tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, itu sudah masuk ke satu nilai kebajikan, yaitu keyakinan kelas disiplin, seperti itu Ibu. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari beberapa kesepakatan kelas seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Bagaimana Ibu Lis? Apakah sudah pas jawaban dari Ibu Mardiana? Atau mungkin ada yang masih mau menambahi? Ibu Lis? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lis. Terima kasih kembali. Dari acara tadi, acara demi acara telah kita lalui bersama. Begitu luar biasa dari ibu-ibu hebat. Anggota CGP Angkatan 8 tahun 2023. Untuk selengkapnya, kepada rekan kami, CGP Ibu Desi, selaku notulis, mungkin akan menyampaikan ringkasan kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Desi, monggo disilakan. Baik, terima kasih kembali Bu Pipin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil notulen dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Berikut kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Yang pertama, materi yang sudah disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian dilanjut dengan Ibu Ani yang telah memberikan materi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian dilanjut dengan Ibu Dwi Yuliadora yang tadi sudah menyampaikan tentang materi keyakinan kelas, kemudian lingkaran hubungan peraturan kelas, kemudian ada perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas, tabel T dan Y tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas, serta bagaimana merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian berikutnya materi yang disampaikan oleh Ibu Mardiana, yakni tentang kebutuhan dasar manusia, dan kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu adalah materi yang sudah disampaikan. Kemudian di sesi tanya jawab ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Ina, yakni apa sih perbedaan dari kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, sebaiknya yang dipajang di kelas ini apakah keyakinan atau kesepakatan kelas? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Ina. Kemudian dijawab oleh Ibu Dwi Yuliadora bahwa kesepakatan ini disusun oleh guru dan murid. Kemudian keyakinan ini berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang diyakini oleh murid dan guru. Kemudian untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ini apa yang akan dipajang, maka tadi Bu Dwi Yuliadora menjawab tentang lebih baik dipajang semua supaya siswa paham tentang peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Rizky, ini berbagi praktik baik untuk siswa kelas 1
yang agak susah untuk menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, ini tadi dijawab oleh Ibu Ani untuk prosesnya dari Ibu Ani, yakni yang pertama menanyakan terlebih dahulu impian-impian dari siswa-siswinya, kemudian membentuk peraturan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Kemudian setelah membuat peraturan, ini dibuatlah kesepakatan yang berisi kalimat-kalimat positif dan baru dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Ini adalah untuk pertanyaan dan jawaban yang kedua. Kemudian berikutnya ada dari Bu Lis. Ini pertanyaannya tadi, apa saja sih yang termasuk keyakinan kelas atau perbedaannya antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Bu Mardiana menjawab, untuk kesepakatan kelas ini biasanya lebih detail dan bersifat mengandung kalimat-kalimat positif. Dari kesepakatan kelas ini akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Mungkin itu yang berhasil saya rangkum pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Pipin. Terima kasih Ibu Desi untuk rangkumannya kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir, anggota-anggota CGP Angkatan 8 tahun 2023 dari Kabupaten Bondowoso beserta para peserta lain yang hadir pada sore hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong, Bu.